Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pendengar, satu lagi gua akan menceritakan, dan ini gua dapat dari sepupu gua dan juga dari berita viral yang terjadi dan diberitakan di media lokal kota gua. Nah, dulu itu mungkin kejadiannya sekitar 3-4 tahun ke belakang ya, 2018, 2017, 2018 lah. Dan ketika itu di satu kampung, ya tentunya beda kecamatan dengan gua, ada satu kejadian unik yang bikin geger dan membuat polisi mengamankan sesuatu yang antara lucu juga seram. Maaf sedikit batuk. Nah, kejadiannya seperti ini teman-teman. Ini cerita singkat mungkin ya. Kalau tidak ada dialog mohon maaf. Nah, waktu itu di sebuah kampung ada satu rumah yang apes mungkin, karena tiba-tiba saja ada satu makhluk gaib yang tinggal dan menetap di salah satu bagian rumahnya. Tentu kalian bertanya-tanya makhluk apa itu? Ya, makhluknya adalah yang sering kita tonton, yang sering kita ingin tahu ceritanya, iya, pocong. Nah, ceritanya begini. Pukul 1 malam ya, pemilik rumah itu kan biasa ke pasar untuk belanja. Mungkin pedagang juga sih. Nah, untuk berdagang, nah kebiasaannya itu kalau hendak berangkat ke pasar, beliau itu suka menyapu rumahnya. Dia menyapu tapi tidak dibuang keluar ya, karena masih malam, dan ada satu kepercayaan juga tidak untuk menyapu dan membuang sapuannya itu keluar ketika maghrib menjelang. Jadi si ibu itu, sebut aja Bu Rum, menyapu rumahnya dari ruang tengah, kemudian kamar, terus dikumpulkan di pojokan ruang tamu. Nah, dari saat menyapu itu, Bu Rum iseng-iseng melihat keluar. Betapa terkejutnya ketika Bu Rum melihat satu sosok pocong telah berdiri membelakangi posisi Bu Rum itu ya, membelakanginya. Kemudian dengan ketakutan yang amat sangat, Bu Rum melempar sapunya dan masuk kembali ke kamar. Waktu itu beliau lupa niatnya untuk berangkat ke pasar. Bu Rum kemudian membangunkan suaminya, karena seperti biasanya suaminya itu suka mengantar ya dengan sepeda motor berangkat ke pasar. Tidak terlalu jauh sih pasarnya mah, hanya berjarak 200-300 meteran dari rumahnya. Bu Rum kemudian menggoyang-goyangkan suaminya, Pak, bangun Pak, bangun Pak. Setelah beberapa lama kemudian bapaknya bangun dengan sedikit masih menahan kantuk, menggosok-gosok kelopak matanya.
Ada apa sih, Bu? Itu, Pak, di depan. Ya, di depan ada apa? Oh, pocong, Pak. Tadi Ibu kan lagi sapu. Ibu kan iseng melihat keluar. Dan di sana itu ada pocong, Pak, di depan jendela ruang tamu kita. Masa sih, Bu? Beneran, Pak. Akhirnya suaminya itu, sebut aja Pak Rudi. Nah, Pak Rudi kemudian bangun dari tempat tidurnya, berjalan dengan masih menahan kantuk. Pak Rudi pun berjalan menuju ruang tamu. Mana, Bu? Salah lihat kali, Bu. Ya, coba Bapak lihat aja di depan, Pak, kata Bu Rum lagi. Dan kemudian Pak Rudi itu membuka jendelanya. Benar saja makhluk itu masih ada. Pak Rudi pun menutup kembali gorden rumahnya. Betul, Bu, itu kok makhluk itu ada dari mana sih? Mana Ibu tahu, Pak? Makhluk itu tiba-tiba aja ada di sana. Ya udah, Ibu mau ke pasar gak? Gak mau, Pak, kata Bu Rum. Ya udah, kita kembali tidur aja, Bu, ya. Iya tuh, Pak, ayo. Mudah-mudahan makhluk itu tidak mengganggu, ya, Pak. Iya, kita banyakin berdoa aja, kata Pak Rudi menenangkan istrinya. Beberapa jam kemudian, tepatnya masuk waktu subuh, sebetulnya mereka berdua tidak bisa tidur, tapi cuman karena ketakutan mereka menyelimuti dirinya sampai ke kepala itu dengan selimut, saking takutnya oleh sosok pocong di luar sana. Dan kemudian pas waktu subuh itu mereka bangun. Pak, subuh, Pak, udah azan. Mungkin makhluk itu udah hilang, Pak, udah pergi. Iya kali, Bu, ayo kita lihat. Ayo. Mereka pun berjalan kembali ke ruang tamu itu dengan sedikit was-was dan ketakutan yang masih ada. Mereka membuka gorden jendela ruang tamunya pelan-pelan. Betapa kagetnya mereka, ternyata sosok makhluk itu masih ada berdiri di sana, tidak berubah posisinya sedikit pun. Kembali mereka lari masuk ke kamar. Berhubung waktu itu sudah masuk waktu sholat subuh, Pak Rudi pun terpaksa meski sedikit takut pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu bersama Bu Rum, dan anak-anaknya pun dipanggil, dibangunkan. Tidak diceritakan seberapa jumlah anak Pak Rudi dan Bu Rum itu. Setelah hari mulai terang, Pak Rudi kembali mengecek sosok makhluk itu, dan alhamdulillahnya makhluk itu sudah tidak ada. Mereka pun tenang, tidak merasa takut lagi, dan kejadian itu kemudian diceritakan kepada anak-anaknya, dan semua anak-anaknya merasa ketakutan. Nah, kemudian ada cerita, tiba-tiba di luar sana salah satu tetangganya berteriak, Pak Rudi, Bu Rum, Pak Rudi, Bu Rum. Pak Rudi pun keluar dari rumahnya, dari pintu depan. Itu ada apa? Itu, Pak, itu apa? Tetangganya itu menunjuk ke jendela yang semalam berdiri sosok pocong di sana. Itu, Pak, itu di jendela, di kaca. Pak Rudi pun kemudian menengok ke kaca jendela ruang tamunya. Kaget Pak Rudi itu, karena di kaca jendela itu terlihat sosok pocong. Jadi begini teman-teman, pocong itu seperti berada di dalam kaca, tapi kalau masuk ke rumah, ke dalam, pocong itu tidak ada, tapi di luar terlihat, itu kelihatan. Kemudian gegerlah warga di sana, bahkan warga dari luar desa mendengar kabar keanehan itu sampai datang, penuh sesak rumah Pak Rudi itu. Dan bukan Pak Rudi dan tetangganya saja yang lihat, semua orang yang
hadir di sana itu melihat memang benar di kaca itu terlihat sosok pocong dengan posisi yang baru dilihat semalam memunggungi arah luar. Jadi posisi sosok pocong itu tidak menampakkan wajahnya teman-teman. Beberapa hari kemudian masyarakat dari luar desa itu makin banyak dan ini mengundang perhatian pihak berwajib. Kemudian mereka pun bahkan tidak main-main, langsung Polres yang turun teman-teman. Si jendela yang ada sosok pocong itu mereka cabut, mereka copot, istilahnya sita atau pengamanan barang bukti. Dan ditanya pak polisinya, ini demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kalau bisa bapak lebih baik ganti jendelanya. Jendela yang ini kami bawa pak demi keamanan dan kenyamanan kehidupan keluarga bapak. Dan Pak Rudi pun pasrah. Dan memang buat apa juga daripada nanti tiap malam si pocong. Oh iya, setiap malam itu, kalau setiap malam pocong itu selalu terlihat dari dalam rumah, tapi tidak diceritakan terlihat dari luar gitu. Entahlah, gue juga gak mengerti makhluk ini apa dan maksudnya apa, kenapa tiba-tiba mencelok itu di dalam kaca dan menggegerkan satu desa, bahkan satu kabupaten tempat tinggal gue ini teman-teman. Jadi itulah satu cerita. Sampai sekarang pun gue tidak mendengar lagi kabar kemana jendela yang ada pocongnya itu. Entah Pak polisi buang atau pecahkan kacanya, entahlah, tidak ada kabar lagi. Dan sekarang rumah Pak Rudi dan desa itu sudah kembali aman dan tenang, tidak terjadi dan terdengar hal-hal yang aneh. Sekarang sudah tidak ada hal-hal aneh lagi, dan gue pun tidak mendengar apa-apa dari tempat dan desa itu. Sekian saja cerita dari gua. Mohon maaf ya bila diksi yang gua bawakan selalu diulang-ulang, kebanyakan kata ini kata itu. Mohon maaf, namanya dalam proses belajar pasti selalu ada kesalahan. Yang penting ini bisa menghibur teman-teman pendengar semua, dan poinnya itu sampai kepada kalian. Jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang gue ceritakan, karena apapun itu bangsa jin tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana bentuknya. Misal pun mereka merubah dirinya menjadi makhluk-makhluk yang sering kita dengar, yang sering kita lihat di film-film, itu hanya perwujudan saja, bukan wujud aslinya. Terima kasih atas dukungan, like, share, dan subscribe-nya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.